Kapan kami bilang kalau ada orang Islam langsung jadi malaikat? Nggak ada. Kami tidak pernah mengatakan kalau kalian jadi Islam langsung jadi malaikat. Tak pernah berbuat dosa. Nggak ada. Bahkan kami percaya umat Islam itu lebih keji. Bisa. Bahkan yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hafiz Quran. Jadi nggak masalah. Memang itu pelaku seperti itu ada. Tapi itu bukan ajaran. Kalau ajaran lihat kan dalilnya gitu loh. Ya mungkin seperti itu ya, Ibu. Memang Ibu bilang, oh ini tidak sehat. Ya bagi Ibu nggak sehat karena Ibu ketampar dengan data. Karena Ibu tidak siap menerima kenyataan betapa kejam sekali ajaran gereja, betapa kejam sekali sejarah perjalanan Katolik. Kalian kenapa nggak bisa berbuat macam-macam? Bagaimana kalian mau berbuat macam-macam? Mau tenggelam kalian dikencingi mayoritas. Justru lucu kalau kalian minoritas tapi berbuat macam-macam di tengah mayoritas. Nah, walaupun kami mayoritas, coba kalian lihat kejadian perang perang Kristen Islam pernah terjadi kok di Poso, pernah terjadi kok di daerah Ternate sini kok. Bukan nggak pernah, brother. Bukan nggak pernah Kristen itu bikin masalah dengan Islam. Bukan nggak pernah, pernah kok perang-perang agama tuh pernah kok. Jadi kami mayoritas saja itu pernah loh berhadapan dengan kalian dalam medan tempur seperti terjadi Poso itu. Ngeri loh itu. Apalagi kalian setengahnya bareng kami, maksudnya kita, kalau lah Islam dengan Kristen itu sama jumlahnya, bakalan perang gitu. Tahu, nauzubillah min dzalik ya. Gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau bertanya kepada saya, pakailah dalil kitab suci. Kalau bawa perilaku oknum, saya nggak bakalan bawa perilaku oknum, tapi yang saya bawa adalah komunal. Ya, perilaku gereja yang saya bawa. Ngapain saya bawa 1, 2, 3 orang, mending bawa satu gereja sekalian. Nah, ya memang kebenaran itu menyakitkan ya. Memang kenapa? Karena kebenaran itu kenapa menyakitkan? Karena orang-orang yang tidak benar akan tersakiti. Begitu. Ya. Jadi inilah kenapa saya katakan bahwa kami akan selalu, bukan karena pintar, tidak. Ini hujah kami ini, hujah saya itu berdalil dan berdata. Bukan hanya sekedar tendensius kebencian. Saya tidak ada kepentingan untuk membenci agama Kristen ya. By the way, pahami itu dulu ya. Tidak ada sedikit pun kepentingan saya membenci agama Kristen. Tidak ada. Saya tidak dapat apa-apa dengan membenci agama Kristen. Tapi kalau kalian bicara di hadapan saya membawa ajaran agama, saya minta sumbernya dari Al-Quran, hadis atau kalam ulama, ijma para ulama. Tapi kalau tidak ada, berhenti mengatakan itu ajaran, katakan itu adalah perilaku manusia. Kalau kita bicara perilaku, ayo kita buka-buka data. Saya bisa tunjukkan nih, pelaku kumpul kebo paling banyak daerah mana? Non-Muslim, Manado, itu menurut data. Pemerkodok paling banyak di mana? Gereja Katolik di dunia. Kemudian kalau kita lihat pembantaian yang paling banyak apa dilakukan oleh orang-orang yang mengakui anak Tuhan. Saya punya data semua itu, Bu. Ya mungkin itu saja ya. Jadi tolong, harapan saya kalian bertanya itu pertanyaan yang membangun critical thinking yang membuat kita semakin pintar gitu loh. Mungkin itu, silakan. Ini saya izin keluar ya. Ya, Dok, ada pertanyaan tentang Islam? Saya kan udah bilang kita ini beda keimanan. Saya nggak usah bertanya tentang Islam. Oke, sip. Mantap. Pertanyaan saya itu tidak ada maksudnya dengan Islam. Ya, jadi bagi saya adalah salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Itu bagi saya. Tapi kalau bagi kalian, mungkin dengan bertanya itu justru menimbulkan kesakitan dengan munculnya kebenaran-kebenaran, nggak apa-apa. Saya tidak paksa orang-orang bertanya ke saya kok. Perbedaan itu adalah sesuatu yang absolut, sunatullah. Allah sudah izinkan itu terjadi. Makanya Allah katakan, kalau Allah ingin menjadikan kita satu kaum, tentu mudah saja bagi Allah. Tapi kan Allah ingin menguji apa yang ada pada diri kita. Kalau semua orang itu sudah Islam, kemana lagi kami berdakwah? Kalau semua orang sudah kaya, kemana lagi kami akan bersedekah? Maka itulah yang disebut dengan keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah. Dan ketika ada yang mengatakan agama saya berbeda dan agama kamu berbeda, ya sudah selesai. Kita tidak perlu diskusi karena diskusi itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Diskusi itu suka sama suka. Munculnya diskusi juga karena adanya pertanyaan dan juga pernyataan, begitu. Pernyataan untuk dikritisi atau ditanggapi, pertanyaan untuk dijawab, begitu. Mungkin Umi bisa tanya si Yoga nih atau dia ada pertanyaan gitu. Ya, Yoga ada yang mau ditanyakan juga. Lanjut dulu, aku lagi nyimak.
Aku tanya boleh Yoga? Ya, tanya lah, tapi aku lagi di mobil. Tanya lah. Menurut pendapatmu, bagaimana pendapatmu kalau ada Tuhan mengutus Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia? Pendapatmu gimana? Tuhan mengutus Tuhan, terus apa Tuhan tadi? mengutus Tuhan yang berbentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya, Tuhan mengutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ya nggak masuk akal lah menurutku ya. Kayak gitu kan. Karena gini kan, dia Tuhan gitu. Dia Tuhan. Terus gini, Tuhan tadi itu kan seorang Tuhan, dia tidak akan mau mengutus dirinya pun sebagai manusia dan dia menjadi Tuhan gitu loh. Nah, jadi Seorang konsepnya Tuhan. ya itu, jadi nggak masuk Itu deh. akal. Kalau kita pikirkan pun dengan logika kan nggak masuk akal itu loh. Iya. Coba pikirkan dulu. Kalau aku mengutus aku untuk menyelamatkan kamu gimana? Tuhan mengutuskanmu untuk Aku mengutus menyelamatkan. Ya, diriku untuk menyelamatkanmu. aku mengutus diriku untuk menyelamatkanmu. Ya kalau kau kan Iya. manusia, berbeda lagi konsepnya gitu kan. Jadi Ini ku Tuhan utuslah loh. diriku. Jadi aku utus diriku sendiri untuk menyelamatkan kau gitu. Ya itu nggak apa-apa lah karena kau manusia gitu kan. Oh. Ini Tuhan yang mengutus Tuhan yang mempunyai kuasa. Dia pula yang mengutus Tuhan. Jadi yang gimana ini? Tuhan berarti berapa Tuhan itu? Tuhan mengutus Tuhan. Coba kita pikirkan dulu itu. Coba pikirkan dulu ya. Tuhan loh. Renungkan. Tuhan. Ya coba kau renungkan. Bisa gila lah aku lama-lama kalau mikirkan itu. Nggak bisa dicerna dia. Tuhan mengutus Tuhan loh. Kalau ini gimana? Kalau Tuhan membunuh Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Ya itulah yang bikin aku pusing. Kan bisa gila lah kita. Tuhan membunuh Tuhan. Emang Tuhan itu kekal. Tuhan itu kekal loh. Tuhan itu kekal dia. Kalau Tuhan bisa membunuh Tuhan, berarti dia bukan Tuhan gitu loh. Kan Tuhan berkuasa untuk mati. Ya kan Tuhan suka-suka dia lah. Atur pula. Tuhan berkuasa untuk mati karena Tuhan suka-suka dia, kau bilang kan gitu. Seorang Tuhan tidak mungkin lah dia mau dijelekkan dah bahwa dia aja Tuhan, dia pencipta terus dia mati. Gimana? Akalnya itu kan Seorang sama Tuhan. aja dia menjelekkan umatnya kalau kayak gitu. Inilah mantan penyembah Tuhan seorang ini. Seorang Tuhan katanya. Ya pintar adik ya, pintar adik. Mau Uni belikan coklat adik? Gak usah beli coklat kakak. Apa adik mau apa? Adik mau dia apa dari kakak? Sebentar, Hati disapa adik dulu aja, hati adik kakak beli. di tap layar, tek dulu, tek yang naik ini disapa juga yang naik. Siapa dulu adik? Adik, siapa dulu itu tamu-tamu kita dek? Assalamualaikum Bang Dede. Selamat malam dulu. Berisik Bang Iya, Dede, selamat. naik berisik kali. Selamat malam Bang Dede. Gak mau dia menjawab salamku. Ya udahlah. Orang mana hostnya? Yang lain lagi, yang lain disapa lagi, yang lain, yang dua orang ini. Selamat malam Bang Leong 014. Malam. Iya Bang. Tanya agamanya Kristen atau Oten? Kristen atau Oten? Ya, Tanya. Kristen atau Oten? Kristen atau Islam Bang? Kristen bang. Oh Kristen. Oh iya Bang. Ya, Kristen silakan bertanya. Kalau tidak mau bertanya silakan menjelaskan gitu. Ikut alur aja, ikut arus. Ya, Nyimak. jadi oke, nyimak dulu ya. Baik, Leong, nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Nah, Yoga, lagi pertanyaan kakak ya, Dek. Nanti kalau adik bisa kakak belikan coklat, Adik ya. Ya suka-suka mula Uni. Nah, ini nanti si Jaya juga kuuji nanti. Jadi kayak mana menurut adik? Menurut adik ini ya. Kalau dulu Tuhan itu penuh dengan murka dan amarah, ya kan? Tiba-tiba dia mengutus firman-Nya jadi manusia. Ketika di zaman dulu
Orang melihat Tuhan orang yang mati. Ketika dia mengutus dirinya yang adalah firman-Nya, malah dia yang mati dilihat orang. Kayak mana pendapat adik itu? Ya. Ini pendapatku ya, pendapatku ini yang ku. Jangan sembarangan adik bicara ya. Ya lah pendapatku kan. Nah. Tuhan apa itu kok suara kentut pula? Siapa itu? Bukan kentut. Bukan kentut itu. Bunyi gas. Enggak disuruh tap layar dulu. Yoga suruh tap Ya layar. tek dulu layar kami kawan, enggak ditek-teknya layar kami kan. Ya. Lanjut. Kan gini ya. Assalamualaikum Ya. Jai. Lanjut. Waalaikumsalam. Aku ngantuk loh. Nah, dengar dulu Yoga belajar. Lanjut Yoga. Iya. Kan lagi hilang lagi fokusku kan. Tunggu lagi. Ini Omongin lagi, kakak coba. kakak ulangi. Adik dengar dulu. Kakak ulangi ya. Dengar adik baik-baik. Kayak mana menurut adik? Dulu di perjanjian lama, Tuhan itu penuh murka, penuh amarah, membunuh banyak orang. Kalau ada yang melihat Tuhan itu, orang itu mati. Tapi ketika dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, malah dia yang mati dilihat orang. Kayak mana pendapat adik? Lah, ya itulah kan ya Unia gitu kan. Seorang Tuhan gitu kan, seorang Tuhan dia. Nah, kita masuk konsep dulu kan. Gini, dia Tuhan ya. Kalau seorang Tuhan tadi berarti kan dia kan udah berkuasa dia karena dia adalah Tuhan gitu kan. Jadi Enggak gitu bang, gimana enggak gitu bang ini? pertanyaannya. Bukan gitu Leo, ngomong bentar. dulu, Bang Adek Leo. ganti dulu Dek, seorang Tuhan. Adek sudah muslim loh. Nggak ada Tuhan itu seorang Dek. Seorang itu makhluk Dek ya. Tanya aku. Jangan bilang seekor Tuhan pula. Nggak ada ya. tunggu dulu. Ya kan nggak masuk. Setuhan Karena aja gini ya. loh. Nggak ada Iya. seorang Tuhan. Setuhan ya. Setuhan Tuhan. Tuh. Sama siapapun kalian bilang ini kan, sama orang gila pun kalian bilang ini pasti itu jawabannya. Udahlah, nggak mau ku jawab itu. Oke, adik sepertinya gagal diuji malam ini ya. Kakak ke adik kembaran adik yang sebelah ya, ke Upin dulu ya. Ke kembaranku dulu Ya, lempar. Ipin sudah, Upin lagi. Oke, Upin, bagaimana pendapat Anda terkait tentang Tuhan mengutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Siapa dia yang Upin ini Kak Ros? Aku kah? Iya, betul. Betul. Macam itu kah? Ada Tuhan mengutus. Kayak mana? Aku ngantuk. Tuhan mengutus Tuhan, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau, satu-satunya Engkau sebagai Allah dan mengenal Aku yang Engkau utus. Nah, Yesus itu kan diutus oleh Tuhan, sementara Yesus adalah Tuhan. Berarti di sini dogmanya adalah Tuhan mengutus Tuhan. Enggak, itu bukan Tuhan mengutus Tuhan. Kalau di yang RT 16 dulu aku kan dikatakan dulu itu kan dibilang RT 16 kan, tapi Tuhan menjadi manusia biar kita mengenal siapa sosok Tuhan itu. Nah, itu oneness itu. Iya, Itu oneness itu. Iya, cuman gitu kan. Ada kan yang begitu kan. Aku dari awalnya dulu ya, ibu guruku kan. Nah, kalau aku kan beda lagi, nggak kayak gitu. Kalau Tuhan mengutus Tuhan itu nggak masuk akal, nggak nyampe otakku sudah sekarang. Ada berapa Tuhan nantinya? Udah berarti sama aku dia itu jawabannya kan. Udah. Sama jawaban kalian. Emang Cocok lah kalian kembar. emang Sekarang kita ke Leong lagi, ke Leong. Ya, udah kalian udah gagal kalian berdua ini. Kayaknya kalian nggak bisa jadi Kristen. Emang Udah nggak nggak bisa kalian jadi Kristen. Udah di Islam aja kalian. Udah. Kalian nggak bisa berdua jadi Kristen. Ini mungkin kita lanjut Leong ini mungkin. Ya. Bentar ada telepon dulu aku. Kenapa? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya kayak mana kalau ada Tuhan mengutus Tuhan baru Abang Leong kayak gitu untuk menyelamatkan umat manusia gitu kan Yoga? Ipin gitu kan Ipin? Iya gitu dia. Jadi kan nggak masuk akal dia kan gitu loh. Iya. Bila kita kasih pertanyaan ini kepada Bang Leong dulu, gimana menurut Iya. Bang Leong? Gimana Wakili menurut? dulu Bang, gimana itu? Ya, konsepnya kan gini bang. Tuhan itu kan Tritunggal, paham? Tritunggal itu satu tapi tiga.
kayak gitu. Satu tapi tiga. Jadi, Tunggu. Bentar, adik. Bentar. Ini Leong nih umurnya berapa nih? Nanti aku panggil adik-adik ngantonya om-om. ada lembak. Adik, ya udah Mail ya. Tadi Upin Ipin, sekarang Mail. Nah, Mail masuk Mail. Leong ini Ini kan dia- Kristen Katolik atau Kristen Protestan? Protestan. Protestan, oke. Paham adik Leong? Kakak mau bertanya sama adik Leong. Apa yang adik pahami terkait tentang Tritunggal itu? Satu tapi tiga, tiga tapi satu itu apanya yang satu, apanya yang tiga? Mungkin bisa adik jelaskan ke kakak? Nanti kalau adik bisa jawab, ini yang dua orang ini kakak pecat jadi adik kakak. Kalau- Nanti adik yang adik kakak angkat jadi adik. Iya. Kalau pendapat saya, menurut saya, Mhm, di ajaran kami itu, di ajaran saya itu yang saya dapat Ya. juga, mhm. di sini kan dibilang ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kayak gitu. Jadi ketiga-tiganya ini dalam satu pribadi. Allah Bapa, Allah Cuman- Putra, Allah Roh Kudus. Ya, betul nggak? Atau Oh, beda lah, Bang. Bukan kayak gitu, Bang. Bukan, Abang Protestan bukan gitu di Allah Bapak. Itu berbeda, Bang. Bapak itu berbeda dia. Iya, bentar dulu, bentar. Aduh. oh beda ya? Ya udah lanjut aja. Bentar dulu. Lanjut. Ini Upin Ipin nih jangan masuk dulu. Udah aku pecat kalian. Diam kalian dulu. Ya. Loh, mana Aliong tadi? Pagi si Aliong. Ih, gara-gara Upin Ipin inilah. Si Dak lah mungkin. Dak, ada yang mau menjawab, Dak? Ya, saya menjawab ya, tapi Iya, ini bukan menjawab. apa ya? Mhm. Jadi bukan suatu patokan untuk berdebat ya. Jadi kalau Oh, untuk- bukan. Bukan, saya tidak mau mendebat. Saya mau kalian menjelaskan. Ya, makanya saya bilang saya mau menjelaskan. Jadi tiga pribadi ini bukan tiga Allah. Tritunggal itu bukan tiga Allah, tiga pribadi dalam satu esensi hakikat, tiga persona, satu apa itu bahasa Latinnya. Jadi tiga pribadi, satu esensi Oh, ini Allah. Jarjit ya. Aku kasih namamu Jarjit ya. Nah, kamu adik juga, bukan om-om kan? Si Mail tadi udah kabur. Mail tadi nggak bertanggung jawab. Dia bilang tiga Allah. Itu Triteos. Nah, kalau Dak ini Jarjit ini lebih ke ini, lebih ke tiga Tuhan ya, bukan tiga Allah. Enggak, bukan tiga Tuhan, tiga pribadi, satu esensi Oh, tiga Allah. pribadi. Tiga pribadi, satu esensi Allah. Tiga pribadi ini ketiga-tiganya Tuhan bukan? Yang pribadinya itu tiga. Iya, kan satu pribadi itu kan satu entitas punya kehendak sendiri kan, Mak Jarjit. Minim mau bertanya apa? Minim mau menghujat gitu. Mau bertanya Uni, ya Allah, di mana Uni menghujat dari tadi Jarjit? Jarjit, Karena ya udah jangan panggil Jarjit deh. Dak, ya, Dak itu bebek, nggak sudi Uni manggil binatang sama orang loh. Dak itu bebek. Kali lo dengar suara Uni aku ketawa. ini Iya, kan Uni bertanya sama adik ini panggil nama Jarjit itu nama kesayangan tahu, Upin Ipin, Mail, Jarjit. Aku masih ada. Masih adik kan. Nah, jadi betul lah Kak Ros nih. Kak Ros nak tanya kan. Tadi kan adik bilang kalau dia itu tiga pribadi. Nah, pribadi ini yang gini. Kamu satu pribadi enggak? Satu pribadi. Saya satu pribadi. Setiap pribadi kita memiliki kehendak sendiri-sendiri. Nah, tiga pribadi ini memiliki kehendak sendiri-sendiri kah? Ya, Iya. Berarti Bapak memiliki kehendak sendiri, Yesus memiliki kehendak sendiri, begitu? iya. Oh, nah sekarang kalau tiga pribadi ini ketiga-tiganya Tuhan bukan? Ya, Ntar ada mereka telepon dari Pak Jokowi dulu, bentar. Mereka memiliki gelar yaitu Allah Tritunggal. Siapa ini nelpon aku? Bentar. Tritunggal. Halo? Bentar. Halo? Assalamualaikum, Uni. Ya, Waalaikumsalam. Oh, Lisa. Iya, Uni lagi live kah? Iya, lagi di Fandi, Dek. Tapi Bang Dak, itu kan
yang di pengakuan itu kan, aku percaya kepada Allah, Lagi ada Oten nih. Bapa yang Maha Kuasa, gitu kan, Khalik langit dan bumi kan, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Bapa Allah yang pertama kan, langsung anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kan udah dua kan? Yang dikandung dari Roh Kudus. Tiga. Tiga bukan? Tiga berarti kan? Iya, itu kan aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Bapa yang Maha Kuasa Tuhan, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria. Kayak gitu kan? Dan Maria, ya. Yang menderita di bawah pemerintahan. Nah, aku hafal loh itu kakak. Berarti kan nggak masuk akal. Ada berapa Tuhan kan di situ kan? Iya, karena Iya. pemahaman konsep. Tiga Lihat, konsep dia tiga Tuhan satu pribadi katanya kayak gitu. Kan tiap minggu bukan kan kita tiga baca. Tuhan, bukan tiga Tuhan, tiga pribadi, satu esensi satu Gimana esensi. gimana tadi? Aku baca Iman Rasuli Uni tadi. Jangan Kayak gini. kalian keroyok Upin-Ipin. Enggak Uni. Bukan kami Si keroyok, kami Jarjit. meluruskannya. Kami meluruskan Uni. Kayak gini Uni. Baru Coba minggu satu-satu kemarin. kalian, satu-satu. Aku dulu Sekarang deh, siapa aku nih? dulu. Upin dulu atau Ipin? Si Aku, apa Ipin. dulu? Ipin. Si Jai dulu baru aku. Ipin, kau Ipin. Si Jai, si Ipin, si Yoga, Upin. Lanjut. atau pandit itu dia. Kayak gini kan, isi pengakuan kan, Iman Rasul yang tiap minggu kita baca tuh kan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kayak gitu kan. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kayak gitu kan. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kan udah ada dua berarti kan, anak Tuhan anak sama Tuhan Bapa, kayak gitu kan Bang. Ini Bang juga kah? Ya, terus Mau dibacain semua kah? Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir Udah, dari sampai anak itu. darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan. Iya, yang jadi pertanyaannya atau apa? Enggak, di situ kan udah jelas kan Bang. Berarti kan tadi kan Kak Ros kan nanya kan, ada berapa kehendak kan. Masalahnya di situ di nomor 2 itu kan, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Anaknya berarti kehendak Bapak sama kehendak anak kan enggak sama Bang. Kayak gitu maksudnya Kak Ros itu tadi kan. Pintar, Ipin. Sudah mulai paham Ipin ini ya. Jadi gitu, Dak ya. Kenapa Uni bertanya seperti itu? Karena ini tidak make sense kalau kita bicara tentang logika. Ketika ada 3 pribadi, maka yang disebut dengan pribadi itu apa sih? Apakah bisa roh dikatakan pribadi? Apakah firman bisa dikatakan pribadi? Apakah Yesus sebagai manusia yang juga adalah ilahi adalah pribadi? Kenapa pertanyaan itu seperti itu ya? Karena begini, kalau kita bicara tentang roh, kalian mengimani bahwa Allah Bapa itu adalah roh, tetapi Roh Kudus juga adalah roh. Maka ketika mereka pribadi, maka mereka adalah entitas yang berbeda. Roh Kudus dengan Roh Bapa itu otomatis entitas berbeda. Dan masalahnya, apakah entitas ini adalah entitas yang sama-sama memiliki kehendak sendiri, memiliki tugas sendiri, memiliki kekuasaan sendiri? Kalau memang seperti itu, konsekuensinya kalian itu mengimani tiga theos. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Yesus sebagai manusia dan juga ilahi itu esensi yang berbeda dengan Bapa. Bapa tidak memiliki sifat kemanusiaan, sementara Yesus memiliki sifat kemanusiaan. Makanya Uni bertanya tadi, apanya yang 3, apanya yang 1. Ketika dikatakan 3 pribadinya, maka apakah mereka memiliki 3 kehendak? Ya fix, kalian memiliki 3 Tuhan yang memiliki kehendak sendiri-sendiri. Dan mohon maaf, ketika dia bekerja sama dalam penciptaan ini umpama bekerja dengan gotong royong gitu loh. Tuhan yang lagi gotong royong dengan kehendak masing-masing bekerja gitu. Nah, itu konsekuensinya kalau mengimani Tuhan yang 3 pribadi itu. Lanjut ya, Yoga. Iya. Kayak gini kan, sedangkan itu kalau kita kutip dari perjanjian baru dan perjanjian lama gitu kan, kita ambillah dulu kan contoh, ada contohnya, kita berpikir dengan logika dulu kan, gimana Tuhan itu kan, berpikir dulu kita. Di Yohanes 18 sudah dikatakan itu, tak seorang pun pernah melihat Tuhan. Ya, tak seorang pun itu yang pernah melihat Tuhan. Nah, kalau kita ambil lagi di Yohanes 20:17, tunggu aku ingat dulu. Oh ya gini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Nah, coba dulu itu.
Jadi siapa Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri dia pergi ke Allah Bapa gitu loh. Jadi siapa Bapa itu? Yaitu Allah tadi. Allah tadi itu Bapa gitu. Nggak usah kita jauh-jauh dulu berpikir sampai mentritunggalkan tiga Tuhan satu hakikat. Jangan kayak gitu dulu. Dari Yesus aja kita berpikir dulu gitu loh. Mengerti Bibel? Aku jadi Kalau apologet orang ya. ya kenapa emangnya kan aku membaca lama aku kan. Nah, di situ bisa kita cerna gitu loh. Oke, sekarang saya bertanya Tanyalah bang. sama si Abang Yoga, boleh tidak? Halo, Iya bang, tanyalah bang. Allah itu terbatas atau tidak? Allah Maha Pencipta itu enggak terbatas bang. Di dunia ini hanya ada dua bang, pencipta atau yang dicipta. Jadi yang namanya penciptaan itu enggak mungkin itu Allah sendiri. Kalau Allah itu menciptakan anaknya yang tunggal, berarti itu bukan Allah. Kenapa dia menciptakan manusia? Yesus itu manusia. Kalau memang dia bisa menciptakan, Kalian nggak debat laku lagi lah tahun depan. Kalian aja lah yang jadi pendebat lah. justru dia akan menciptakan Allah baru bang, daripada dia menciptakan manusia untuk Bang, saya tanya itu Allah itu terbatas atau tidak? Saya Allah tidak terbatas. Maka dari itu bang, Allah itu tidak tidak terbatas. butuh penjelasannya, saya tanya. Ya Allah itu gini loh bang, terbatas atau aku jawab tidak? dulu bang. Kalau di Islam dia Allah itu tidak terbatas, tapi kalau di Kristen itu Allah itu terbatas. Udah. Dengar dulu pertanyaan saya, jawab saja. Allah itu terbatas atau tidak? Itu Allah aja. tidak terbatas lah bang. Ya. Allah pun Itu tidak aja. beranak dan tidak Enggak, diperanak. bentar dulu, saya masih bertanya. Allah itu terbatas atau tidak? Tidak. Tidak, ya kan? Mengakui kan? Pikiran kamu terbatas atau tidak? Iya, kalau pikiran terbatas. Iya, bagaimana kamu pikiran kamu terbatas, kamu memikirkan sesuatu yang di luar batas kamu? Nggak ada, kami nggak pernah, umat Islam mana pernah memikirkan tentang Tuhan. Kami memikirkan apa yang Tuhan ajarkan. Yang memikirkan tentang Tuhan terkonsep kalian kan. Kamu tahu nggak arti konsep itu apa? Konsep itu artinya adalah produk fikir ya, abstraksi dari pikiran kita. Justru konsep Trinitas itu menunjukkan kalian yang membatasi Tuhan dengan mengkonsepkan Tuhan. 3 dalam 1, 1 dalam 3 itu adalah konsep tentang Tuhan. Kalau kalian bertanya kepada kami bagaimana dengan Islam? Konsep tauhid itu bukan konsep tentang Tuhan, tapi bagaimana cara kami yang memiliki konsep untuk memahami Tuhan. Memahami Tuhan itu bukan berarti memahami wujud Tuhan, tidak. Tapi memahami Tuhan seperti apa yang Tuhan jelaskan. Contoh, Al-Quran katakan, Kul huwallahu ahad. Maka muncul konsep tauhid. Allah ahad, dari kata ahad menjadi tauhid. Contoh, kata makan. Saya memakan, pekerjaan saya memakan. Nah, sama, kami mentauhidkan, pekerjaan kami mentauhidkan Allah, bukan kami mengkonsepkan Tuhan. Karena tauhid itu bukan konsep tentang Tuhan, tapi konsep tentang bagaimana bertuhan. Itu berbeda, saudaraku. Kalau kalian tanyakan kepada kami umat Islam, apakah kami terbatas? Betul. Maka karena kami terbatas, kami diberikan dalil Allah laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah tidak sama dengan makhluk. Apapun yang kau indrakan, kau sentuh, kau raba, kau dengar, kau lihat, kau cium, kau peluk, itu bukanlah Tuhan. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Begitu kami umat Islam. Mana boleh kami memikirkan zat Allah, karena zat Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama, tidak setara, tidak persis, tidak semisal dengan makhluk. Masuk lagi lah mu'alaf. Udahlah kalian aja lah yang mu'alaf, debat capek aku lah. Enggak kayak Lagi mu'alaf. Lagi mu'alaf. Oh, itu dulu, aku mau. Lama-lama mu'alaf nih menggeser posisiku loh. Siapa ini? Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian jangan sering-sering sama Rifa, nanti terkontaminasi kalian. Terkontaminasi pinter mah nggak apa-apa abang. Tapi kalau terbatas, Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Kalian ya, si Julius ini sebanyak ini manusia di atas bumi, dia nih yang paling sayang sama aku loh. Dia cemburu kalian dekat sama aku kayaknya. nggak boleh kan Julius. Aduh, apa lagi lah fitnah akhir zaman ini. Nggak guys, bercanda dia temen aku. Oh, atau aku kemana lah? Ya lanjut Dak, mending tanya sama 3 mu'alaf ini deh. Dak, siapa namanya Dak, kamu tanya sama 3 mu'alaf inilah. Kamu boleh menguji akal mereka, apakah akal mereka. Ya sudah, Uni diam dulu.
Iya, hantu dia mah aku. Saya Sama ulangi pula aku. pertanyaan saya. Pertanyaan saya dulu si Abang Jai ini, Abang Jai. Abang Jai tahu 3 aspek untuk manusia hidup itu apa-apa? Gini ya abang, abang mau menyamakan aspek manusia sama aspek Tuhan, bang. Tidak, saya tidak membawa konsep ketuhanan. Saya Saya sudah tahu bang, mempertanyakan. abang akan bilang bahwasanya dalam tubuh manusia itu ada roh. Suaranya kayak si outfit gue Begitu, tengok kan? Rosidut in Gitu, Altum kan? ini. Apa ya ga, Ipin? Kayak si outfit suaranya. Dia nggak tahu lah. Siapa lah itu? Tidak tahu. Bukan si Opit. Suruh dulu tete layar. Ya Bang Jai, lanjut. Iya kan maksud Bukan, maksud beda abang kali. Dak, maksud abang Dak itu kan kayak gitu kan, ada 3 dalam diri manusia kayak gitu kan bang. Iya. Ada kedagingan, ada roh kayak gitu kan. Iya. Abang mau menyamakan itu. Bingung. Gimana roh sama jiwa mereka pisahan? Jadi bang, yang dinamakan manusia bang, itu semua unsur ini ada. Kalau kesemuanya abang bilang tadi 3, itu udah nggak dinamakan manusia lagi bang. Itu jadi kalau misalkan rohku itu tidak ada dalam diriku, namanya aku mayit loh bang, matilah aku bang, kayak gitu. Tuhan itu tidak disifati kayak gitu, seperti yang Dengar Kak Ros tadi dulu. bilang, kan? Kamu belum dengar penjelasan saya. Kalau Kamu roh nggak itu menjelaskan tidak bang, ada. kamu tadi bertanya bang konsep tentang manusia Ini sama murid sama aku Tuhan. ini. Kayak gitu Keren loh. nih murid aku Nggak beneran ini di bisa bang, kopinya karena tuh. nggak bisa. Kau tadi nanya ke coba bang Jai, aku nanya dalam diri manusia itu ada berapa unsur? Nggak cuma 3 loh bang, ada unsur yang lain juga bang. Kayak gitu. Coba kalau manusia tanpa ada anus, Apa apakah dia unsur bisa? lainnya? Apa unsur lainnya Apakah dulu? dia Saya pengen bisa tahu. itu? Apa bang yang kau ditanya? Unsur lainnya itu apa Bang? Boleh ditahu? Contoh tangan, contoh anus. Apakah kalau manusia tidak punya anus, manusia bisa berak? Kan nggak bisa bang. Nggak jadi manusia bang. Kayak gitu loh. Enggak, pelan-pelan dulu. Manusia dengan Tuhan, Kamu saya tahu pelan-pelan konsep dulu. abang. Nggak jadi kayak Bukannya- gitu bang. Bukan, dengar dulu. Terus abang mau Kalau bilang anus itu sudah termaksud diri dalam Yesus- daging, dalam diri jadi nggak Yesus usah itu perlu ada jelasin diri lagi. Allah kan? Ada diri Allah kan? Duk kan Sama loh, dalam diri bertanya. kami juga ada Dia ini Allah. gini loh, bentar. Duk Gimana? kamu bertanya. Kamu tadi bilang nggak berdebat. Kamu bertanya kepada mu'alaf. Maka dia menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dia. Dan kamu juga nggak bisa memaksa dia untuk menjelaskan semuanya. Kenapa? Karena dia adalah mu'alaf. Nah, bahkan even dia mu'alaf sekalipun, dia sudah menjawab pertanyaanmu. Begitu loh, Oke. Duk. Oh, tunggu Jangan dulu, ini apa digiring. hubungannya dengan mualaf nggak mualaf? Karena pertanyaan dia pun ngawur gitu. Sejak kapan manusia hanya 3 aspek? Hanya kan ada yang lain. Dia yang udah tentukan Mu'alaf 3 aspek. senior kan. 3 aspek Kamu mu'alaf manusia. senior. Enggak, 3 aspek manusia. Kamu dari mana punya data kalau manusia tuh hanya 3 aspek gitu? Aku pun bingung. Oke, saya Kayak jawab ya. gini loh Bang Duk, nggak bisa Bang Duk, manusia itu cuma ada 3 aspek, banyak aspek dalam diri manusia. Aku pun punya aspek Itulah, satu lagi nggak yang penting. berpikir dia si Don in ini. Iya loh, salah satu Ya, aspek nggak yang paling berpikir. penting Coba dalam gini diri gini manusia izin apa? izin semua izin tulang mau Coba ngomong. tanya dulu, dia ngerti nggak aspek? Nah, itu dulu. Dia ngerti nggak? Tulang dulu Kasih mau tulang ngomong. kita itu berbicara dulu. Apa tulang? Ya, tulang dulu ngomong. Tap layarnya teman-teman kalau bisa dikencangin. Sukron yang sudah lempar-lempar bunga mawar walaupun tertolak nanti bunga mawarnya. Jadi kita biarkan Yoga, Bang Jai, dan Dutch sama Ko Julius untuk dialog bertiga. Tadi ada yang menarik dari apa yang diangkat oleh Bang Dutch, bahwa beliau mengatakan kalau Tuhan itu maha kuasa, poin attack-nya adalah Tuhan itu bisa menjadi apa saja. Tuhan kan tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti itu maksud poinnya kan Bang Dutch kan? Iya kan? Itu yang Anda sempat sentil tadi bahwa Tuhan itu bisa jadi apa saja. Maka Tuhan bisa saya jadi tidak- manusia. Tidak, itu kata-kata saya itu tidak ada di situ. Saya tadi bilang bahwa Tuhan itu tidak terbatas, pikiran manusia itu terbatas itu. Ya mau kemana? Terus mau kemana maksudnya? Kalau Tuhan itu tidak terbatas, kita ini manusia terbatas, tidak bisa mendefinisikan Tuhan itu. Terus kayak mana caranya kita tahu Tuhan itu dari siapa? Kan dari kitab suci. Dari siapa yang turun? Kijai. Siapa yang turun? Tangkap Kijai, mungkin mamanya ada- dia. Bisa jadi. Kalau pertanyaan itu kembali lagi kita gimana mau definisi ini ya, 3 aspek kehidupan. 3 aspek kehidupan dulu ya. Nah, kalau Enggak, bicara kau ini konsep. filsuf atau apa sih? Sejak kapan kehidupan cuma ada 3 aspek? Coba kau jelasin dulu. Dari mana penjelasanmu itu? Penjelasan aku saya ditombak? 3 aspek. Hilang. Dengar dulu. Ya, penjelasan saya 3 aspek ini: tubuh, jiwa, dan roh.
Kalau Loh, tubuh itu bukan secara biologis, teman-teman. Itu secara iman Kristen dan itu tertolak. Bukan. Coba kamu Udah bisa jelas, Kak. buktikan. Mana roh, mana jiwa. Coba kamu bisa buktikan nggak? Oke, kalau manusia punya tubuh dan jiwa saja, kalau tanpa roh, ya rohnya sakit atau rohnya itu tidak ada, itu belum bisa meninggal, tapi dia kerasukan. Mana karena ada roh sakit? Tidak ada kau bilang. Roh sakit. Apa Diri yang roh sakit? keluar dari tubuh kita. Mengada-ngada kau ini. Ngada-ngada kau. Jadi Enggak, roh sakit pula kau bilang. hantu balau itu tuh. Kayak mana sih? Itulah. Ada gila-gilamu. Ya, itu jin gitu. Nggak, yang lucunya Roh Tuhan sakit dia, katanya. Tuhan dia juga roh gitu. Artinya Tuhannya juga punya aspek kehidupan gitu ya. Maksudnya cuma terbatas Itulah. sama dengan Roh makhluknya sakit gitu. katanya. Marah orang Kristen nanti kau ngomong kayak gitu loh. Roh sakit kau Enggak. bilang. Coba kalian pikir ya. Lebih mantap manusia artinya kan ada roh, tubuh dan jiwa. Kalau Iya. Tuhannya Bang Duk itu apa? Cuman roh, nggak ada tubuh, nggak ada jiwa. Betul nggak, Bang Duk? Tuhanmu kan roh kan? kamu belum izin saya bertanya. Enggak, aku tanya, Tuhanmu tuh roh atau punya tubuh dan jiwa? Ya sudah. Iya, Bang Duk dulu. Keimanan kamu, saya menjawab tentang keimanan saya, kalian tertawa. Ya sudah. Loh, Bukan aku kayak kan gitu. Bukan. Itu loh bang. Roh sakit kau bilang. Ketawalah kami. Mana ada roh Bukan sakit? bukan imanmu yang kami tertawakan. Yang kami tertawakan adalah Itu tadi. asumsi yang mengatasnamakan iman bahwa roh itu sakit itu kan enggak ada kaitan dengan iman. Mana ada Enggak, itu Kristen saya beri contoh. imannya? Saya beri Iya. contoh, kalian sudah potong gitu loh. Ya contohmu itu nggak Lanjut. masuk akal dia. Nggak ada contoh itu. Jangan dulu Ipin, biarkan dulu lah Ipin. Ya biarkan kasihan dia. Yoga nih Belum bicara loh. main belum gas bicara. aja dia loh. Lanjut Iya, dulu, roh Duk. sakit Lanjut dulu. pula dibilangnya. Oh Tuhan. Nah, kalau untuk misalkan dalam contohnya roh itu sakit, itu seperti orang kerasukan karena pemberian Allah untuk penyertaan tubuh itu sedang sakit. Kalau untuk Ya, kayak jiwa, aku kemasuk Roh Kudus kemarin. Kayak gitu. kalau untuk jiwa sakit itu orang sakit jiwa atau orang jiwa kesadarannya itu kurang. Kalau untuk tubuh orang biasanya itu sakit di rumah sakit, itu gitu loh. Maksudmu jiwamu kah yang sakit kah? Tunggu, kemasukan itu malah harusnya bukannya lebih bagus. Kayak contoh nih, dibilang Tuhan kalian itu ketambahan kemanusiaannya gitu, keilahian ketambahan manusiaan, Tempelan Jul. ketempelan. Ya itu aku bilang. Aku pernah pura-pura kesurupan kok mengerti aku roh itu gimana. Gimana kok ini begini. Tapi enggak salah juga sih Yoga. Kan memang ada kan di kitab kan. Udah benar, iya. lagi sakit ya. Nah, maklumi aja, lagi sakit mungkin Bang Duk ini. Oke, lanjutlah kalian. Ini kalau Bang Duk ini nampaknya ya yang sakit itu ya mohon maaf akalnya gitu ya, bukan roh, bukan tubuh, bukan. Itulah. Kau cerna dulu bang bang ini bang apa ini bang Betul Ipin, Bang Duk ini loh Iya. dia loh. Iyalah, kau cerna aja lah dulu kan. Biarlah dia. Kau baca dulu Bibelmu dengan Coba kita cerna baik-baik. dulu. Macam di Medan aku lah. Ngeri Coba kali kau- ini dua ini. Coba kau ini Baca dulu. dulu, Biar dia kan. ngomong dulu, kita cerna dulu. Kalau kita nggak bisa mencerna Iya, otak kita, ngomonglah kita kau dulu muntahkan lagi lah. Dut, Kayak gitu. Ya itulah Biarkan dulu. ngomonglah kau dulu. Nyatanya saya tuh selalu memberikan penjelasan baik dengan sopan, kalian tuh seperti penghujat gitu. Sama saja kalian tidak bisa menerima dan narasi saya secara pelan-pelan. Kalau dibilang penghujat, kami nggak ada loh bang menghujat bang. Kau Dari tadi buktikan nggak kau ada. penghujat. Mau kau buktikan Nggak kau ada. kamu penghujat? Hah? Ada buktinya? Mana loh bang? Kau bilang pula kami penghujat. Nggak ada. Menghujat pula Upin Ipin nggak ada loh. Kak Ros pun nggak ada. Kami diajarin Menghujat sama kalian. aku. Kalian bilang aku Tunggu cantik, dulu. menghujat kalian. Ya. Jadi kalau aku menghujat, kalau aku bacakan ini berarti aku menghujat, berarti kau salahkan. Di Matius 4:10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Apa menghujat aku itu namanya? Kau lah yang Tanya kau dulu. menghujat Duk. Galatia 3:13. Kau baca itu. Siapa yang Mana terkutuk tuh di ini? situ? Ya Galatia itulah. 13, bacalah itu. Kau masih mau menyembah? Kau bilang Nggak pula kami Kami- menghujat. Iyalah. Betul kau lah yang menghujat. Betul kan Ipin? Bukan Betul lah Upin. Betul itu. Betul. Oke lah bang, semua itu kembali kepada kalian saja. Saya mundur dulu ya. Saya nggak bisa jawab tentang kalian. Enggak bisa kau menjawab. Nggak bisa, pemikiran saya itu berbeda dengan kalian. Definisinya itu berbeda.
Lah karena ada roh jahat dalam tubuhmu. Ya itu terserah kalian. Nah kan dapat. Kenapa iya? Kok kayak gitu kalian loh? Iya. Kalian kok kayak gitu bertiga kalian Kami jahat kan, kalian loh kalian. kami kan membicarakan sesuai yang ada di Alkitab. Sesuai yang Jadi salah ada di kami Alkitab gitu. kami baca. Kayak Oh. mana ya? Kami membaca loh. Sedih lah Kami dia tidak lo mau nggak masuk tidur dia Islam lo. kalau kami tidak membaca Alkitab itu. Karena itunya Enggak. kami bisa kayak gini. Iya gara-gara kalian nggak bisa tidur dia sehari loh. Kami kalau nggak bacain tadi Uni, itu kan kami juga bacanya dari Alkitab loh. Mana ada kami Ya menghujat? iyalah. Nggak ada. Menghujat itu kan enggaknya. Kayak mana? Kenyataan itu. Gimana menurut Bang Zeus? Nggak salah itu, mantaplah itu. Jadikanlah barang Nah, itu. itulah. Nah, itu dia. Aduh ya Allah. Gitu. Udah. Dia datang-datang 3 aspek kehidupan. Ya, dari mana 3 aspek kehidupan? Mungkin maksudnya Bang Duk tadi, aku roh, yoga ini fisiknya. Nah, Bang Yesus ini adalah jadi 3 kan, kita kan 3 jadi 1. Jadi, oh iya ya, Itu kalian dia. bertiga tunggu. Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Aku Aku mamanya, tentu- si Pandi, Nah, mamanya Santo Kak Ro. Joseph. Kayak gitu. Si Pandi, Santo Joseph. Iya, nah kayak gitu aja kalian yang tak baca. Kayak mana kalian ini? Tahu Orang lagi ini- aku. Orang ini gila roh dan jiwa. Aduh, sakit kepala gue. Kau Jul, kau pernah nggak kesakitan rohmu Jul? Nggak tahu aku gimana sakit roh aku tuh. Dibilang kerasukan sakit roh. Loh, kerasukan kok sakit roh? Gimana pula? Artinya yang masuk ke dalam tubuhku tuh ngecekek rohku gitu ya. Jadi roh kita tuh hantunya cekek roh kita itu. Sakit roh Berantem gitu. roh gini Iya, kayaknya berantem Jul. sama roh gitu. Kayak gini loh Bang Zeus. Kayak gini Bang Zeus. Kalau kita punya guru pintar, kita akan pintar gitu. Nah, betul itu. Iya kan? Kayak gitu dia. Betul kan Jay? Betul lah, tulang kita pintar, mama Itu uni dia. kita pintar. Itulah. Pun. Nah, betul. Uni kita pintar. Uni kita Gurunda pintar. kita pintar. Bang Pandi kita juga pintar. Bang Jadi Pandi ikut kita kita pintar lah kita. Iyalah. Nggak ada lagi tindakan manusia kan. Mana pendapatmu Jul? Tunggu, Tentang ini dua. udah ada. Artinya gini ya. Rumah sakit itu kan artinya untuk tubuh ya, dia bilang, untuk obati tubuh. Terus kalau rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa untuk jiwa. Ya, jadi kalau dukun rumah sakit roh lah ya. Karena kalau yang kerasukan tadi dia bilang kan kerasukan rohnya sakit. Artinya dukun rumah sakit roh. Nggak boleh lagi. Mulai sekarang dukun itu rumah sakit roh. Aku pengen pulang kampung. Ada pula roh sakit. Tapi kan tadi kan kayak gini kan ini kan Bang Yesus kan. Iya. Tadi kan bilangnya kan itu kan konsep kita kan berbeza kan kayak gitu kan. Iya. Masalahnya bukan Iya, masalah iya. konsep kita berbeza, itu iman yang berbeza, bukan konsep. Kalau pakai logika Betul. kan masuk itu. Kayak gitu. Betul. Ya, itu dia. Ada pula roh sakit. Mana ada roh sakit? Nonotku yang sakit ini bukan roh ini. Semakin Itulah. termasuk bagian dari 3 ini, bukanlah roh. Itu dia. Roh pula yang sakit dibilangnya. Iyalah. Nggak tahu Jul, si Jai Jul. Jai ini 3 kali ditendang waktu habis sunat nonotnya. Apa? Nonoknya yang ditendang. Iya, abis sunat. Kali. Dia kan sunat, marah mamanya disunat. Kan aku chat sama mamanya dimaki-maki aku kan. Gara-gara kau lah anakku sunat. Dan tahu-tahu pas waktu itu ditendang mamanya nonotnya. Bengkak sampai sekarang loh. Kau tahu nih, nonotku pakai kateter sekarang aku. Makanya nggak boleh tadi aku dan Astagfirullahaladzim. makanya aku nggak aduh. Kau kasih ember ke dalam itumu ember. Jadi nggak kesenggol-senggol dia. Kok ember? Kalah yang penting aku Iya, tetap nggak mau menyembah manusia. Jadi kalau bangun dia kan nggak kena sarung. nggak lah aman. Dan apa salahnya dengan sunat gitu? Apa salahnya dengan sunat? Cobalah. Nggak mualaf pun banyak yang sunat. Boleh Jul, nggak boleh mamanya. Nggak keren lagi bentuknya nantinya. Bukan Oh, gitu, ini. mamanya kan Jadi- marah. Bukan, karena kalau Kau kumpul-kumpul nanti baunya murah, beda. makanya kayak gitu kau. Iya, Coba nanti sunat bau kau beda laser gitu. kemarin.
Udah beda bau mereka kalau kumpul-kumpul. Ini kok baunya beda nih si kawan ini, nanti bilang. Nggak bergondit lagi ya kan. Aku dimarahi sama mamanya Jai kan Jul. Gara-gara kamu anak saya nggak mau makan masakan saya lagi katanya kan. Masa Uni kan ngomong kayak gitu, Uni? Uni ngomong kayak gitu mamaku, Uni? Ada lo kan HP-mu kan Dek dipegang sama mamamu Dek. Iya, maksudku aku kan nggak tahu Uni, handphone itu kan dipegangnya Ya sama mama. Allah Dek, ngamuk mamamu Dek. Tapi nggak usah lah, itu kan biasa lah ya orang tuamu, sama lah kayak si Olan ngamuk sama Uni juga kan. Kayak Si gitu. mamamu kan VN sama Uni pertama marah-marah gara-gara Uni lah Jai masuk Islam, gara-gara Uni lah Jai bersunat, terus gara-gara Uni lah Jai nggak lagi mau makan masakan mama Jai, bahkan dibilang Jai udah ku habisi dia gitu kan, ku usir kayak gitulah. Terus Uni bilang, saya tahu ibu orang baik, nggak mungkin ibu nyakitin anak ibu, saya juga seorang ibu kok. Uni bilang gitu kan, ibu cuman marah. Terus memang dia kesal gitu loh, kesal kenapa kok saya jadi didatangin sama ketua RT apa ketua apa itu yang datang ke rumah Jai kan. Oh, ngomong juga, iya banyak kali Uni orang datang ke rumah. Maka itu Uni kemarin kan Bang Fandi kan minta kan alamat. Aku takut Uni, takut apa Uni? Takutku kan kayak gini kan Uni kan. Nanti kalau ada orang datang lagi, sakit hati lah mamaku lagi kan. Iya. Maksudku kan kayak Ya gitu jangan kan. kau omongin itu di sini Jai. Ini publik nanti dengan keluargamu. Iya, enggak, aku enggak mau. Enggak, maksudnya gini loh Yoga, kenapa Jai itu tidak mau terbuka terlalu juga, karena kan kayak kau lah Yoga. Sebenarnya banyak yang nak bantu kan Yoga. Cuma kan di sini juga ada kayak ustadz, ada kayak orang KUA kayak gitu kan Yoga kan. Iya, Nah, maksudku tuh aku kan tinggal bareng sama keluarga kan. Aku nggak mau menyakiti hati mereka. Betul itu. Pahamnya aku Jai. Paham aku itu. Masih was-was. Kau tahu sendiri mama aku kayak gitu kan. Gitu maksudnya. Iyalah. Cuman mau gimana pun. Tapi kalian coba, Julius juga gitu loh dulu loh. Julius juga parah, cuman karena dia maksudnya kan apa ya, sama kayak si Yoga lah, dia bertentangan dengan Cece-nya juga lah gitu. Cuman itu namanya. Nggak ada sih Jul kayak mana peristiwa sunatmu aman-aman kan Jul? Uni aku nanya Bang Fandi, aku nanya Bang Fandi. Jadi kan kayak gini kan, mama aku kan kemarin itu kan masak capcay kan ya. Tapi pakai minyak itu kan minyak gondit kan. Itu nggak boleh juga kan Uni ya? Nggak boleh lah Harmi itu. Makanya aku nggak mau makan kan. Tapi bilangnya baik-baik deh. Jangan kayak gini loh. Iya. Uni aku ngantuk Uni. Ini udah ini rohku lelah. Udah sakit rohmu. Rohku udah beli HP kau Ijai? Belum Uni, aku belum pacak kemana-mana Uni. Jadi belum bisa mencuri duitmu sendiri? Jangan kau ajarin mencuri Uni. Bukan mencuri duitnya sendiri. Dia bilang mencuri duitnya sendiri loh, bukan mencuri duit mamanya. Apa pula? Tadi dia bilang sama aku mamanya. Cash flow-nya janganlah Dek. Cash flow-nya ketahuan Uni. Cash flow-nya tuh ketahuan Uni. Jadi soalnya yang ATM ku udah dihancurin karena kan aku kemarin kan sempat bentak-bentak kayak gitu kan, namanya juga emosi jiwa raga kan Uni kan. Jadi aku sempat mau pergi kan, aku bilang aku mau ke pesantren kayak gitu. Sebenarnya juga aku masih mikir-mikir 1000 kali sih Uni. Cuman kan memang itu udah pergi ke tempatku kau, aku bilang ayolah ke sini kau. Iya, nah nanti kita dikerumunin sama emak-emak. Sabarlah dulu kamu. Di mana kau Jai? Aku di Palembang, Bang. Orang Palembang dia. Palembang ya, aman ya itu. Iya. Nah, alhamdulillahnya Uni, bedanya aku sama Yoga. Kalau Yoga itu kan kanan kirinya tuh kan gondit lagi. Gondit. Enggak, maksudku kanan kiri. Gondit. Mayoritas kan. Enggak, kau dikira kau tinggal di kebun gondit kah? Enggak lah. Enggak, maksud aku kan mayoritas kan non muslim kalau Yoga. Kalau aku mayoritasnya kan muslim. Jadi mereka tuh Uni kayak tadi tuh kan ada yang bawa gitu kan, bawain apa kayak makanan kayak aku, karena kan udah tahu kan Uni kan aku kan udah syahadat gitu kan, itu ada aja gitu yang bawain, jadi tuh kayak sembunyi-sembunyi kayak gitu. Nah terus nanti itu ya lah kau kayak gitu. Nah makanya, nah terus udah gitu kan kayak gini kan, mama aku kan bawakan mie kayak gitu. Rupanya kan. Aku yang Malang. Nah, pindah ke Ternate aja lah kalian semua, pindah Ternate aja kalian semua tuh.
Kayak gitu. Kupikir ya Jay, nasibmu yang malang, ternyata nasibku yang malang. Enggak loh, tapi itu enggak tiap hari loh Yoga. Tapi itu kan nyuri-nyuri loh Yoga. Karena tahu sendiri mama aku kasarnya kayak apa. Aku aja malu. Tunggu kalian berdua dulu, tunggu dulu. Kau Jul, kau kasihlah mereka apa Jul, apa namanya tuh, apa ya namanya istilahnya ya, sharing-sharing lah dengan mereka. Kau sebagai mualaf senior yang bahkan lebih tragis, apakah memang coba kau kasih tahu lah mereka berdua gitu loh. Tragis. Kau pikir nih lagi lomba sedih-sedih? Kita panggil dulu Akimoto gitu. Ayolah kita naikin Oten aja lagi, yuk. Kita panggil Akimoto aja. Akimoto juara kalau lomba sedih. Gak berani Oten naik Jay kalau ada kita. Takut kita kan di sini sudah trinitas ini, sudah triple kali ini. Kita jadi satu ini. Udah 3 ini. Ya itu ya. Kau anak, aku Ro. Si Julius bapak. Bapak, iya. Jadi Ro anak bapak bersatu. Iya, Uni Bunda Maria. Satu tulang. Santo Joseph. Dulu ini Upin Ipin ini. Jadi kalian nggak kutanya memang Upin luar Ipin. biasa loh kalian itu ya. Uni tunggu dulu nih. Uni aku izin bobo ya Uni. Aduh mata. Aku tanya dulu sama kalian berdua. Tunggu dulu Jay, jangan kau tidur dulu bentar dulu. Oke. Tengok dulu itu. Istirahat Jay. Iya. Jay istirahat nggak apa-apa. Jay istirahat. Yoga ini yoga. Ini loh yoga. Ya. Jodoh lah Jay. Ini pertanyaan. Iya yoga saja. Kau istirahat nggak apa-apa. Oh nggak ada si Olan lagi. Bang Jibril lagi Bang Jibril. Bukan gak ada orang nggak mau masukkan dia lagi. Udah aku bilang itu ke rumah manapun. Nggak seru lah. Oh, ini aku lagi live di YouTube soalnya. Ini YouTube udah judulnya bagus-bagus. Nggak ada pula hiburan. Dijadikannya Olan hiburan juga, marahi dulu. Jangan kayak gitu kok Bang. Gimana pun tuh kakakku nggak boleh gitu. Iya, yang paling jadikan hiburan si Daman. Coba kau lihat. Si Rifa lebih parah lagi. Tak berjilid-jilid dibikinnya. Aku memang dia masuk ke komalku. Nanti kalian bilang pula dia pernah di latar gereja. Sakit hatinya. Jangan kayak gitu. Nggak, coba kau jelasin dulu. Kakakmu gimana sekarang itu? Kemarin dia ini loh, mendesah dia ngomong di sini mendesah gara-gara ada Bang Jibril. Bang, janganlah Bang kita bahas konsep keluarga di sini Bang. Nanti marah si Pandi, kok nggak tahu nanti betul, marah si Pandi loh. Oke. Ini aku live di kisah HMC ya. Aku nggak taruh di HMC yang ginian karena ini lawak-lawak doang. Ya jadi teman-teman ya, sebenarnya saya tidak sepakat kalau para mu'alaf ini berdebat-debat, tapi mereka punya hak bicara gitu ya. Cuman kalau untuk berdebat-debat janganlah. Kalau sharing-sharing nggak apa-apa, itu sharing-sharing karena kalian tidak perlulah berdebat-debat dulu ya, pelajari dulu Islam. Ya, kami bukan berdebat loh Uni, kayak gini loh Uni. Kami memberitahukan apa yang tertulis di Alkitab, cuman itunya. Pintar adik Uni ya gitu. Tidurlah Uni dulu ya, ngantuk Uni loh. Nah ini lagi. Tadi suruh jangan tidur. Ya apa mau kita bahas? Kau pun nggak mau memberikan wejanganmu ke anak-anak muda dua ini. Kau yang paling tua, paling berjenggot, tengoklah mukamu aja ada berjenggot kayak gitu. Nggak ada kok kasih tahu mereka gimana. Oh yalah. Ya apa wejangan kita kasih hari ini? Ya sebagai mu'alaf mereka itu kan gini loh Jul, kok bayangkan lah ya. Ini realitas loh Jul. Kan kita bahas ini aja. Yoga. Ini kan bentar lagi Natal nih. Ya, jadi gimana perasaanmu? Kan tahun lalu masih raya Natal nih. Masih. Gimana nih? Nah, jadi gimana perasaanmu tidak bisa merayakan Natal dan nggak dapat hadiah lagi? Kalau perasaanku tidak merayakan Natal pada tahun ini, karena nggak ngumpul sama keluarga kan, gitu. Ya, perasaanku biasa-biasa aja lah perasaanku. Nggak ada kesan kau itu sama Natal gitu. Biasa kan namanya dari kecil kau Kristen kan pasti ada kesan lah gitu kan. Oh dulu saya rayakan kalau Natal kesan, gitu. Ya kalau kesan pasti ada lah Bang, kan pasti ada itu kan. Siapapun itu manusianya pasti ada lah. Namanya itu kan ibaratnya pelajaran lama kita lah itu kan.
Cuman aku berpikir lagi lah kan, berpikirkan seandainya nanti kalau aku terus bukan aku tidak mau berkumpul, takutku nanti terjadi hal yang tidak diinginkan itunya. Contohnya apa itu yang tidak diinginkan? Nggak bisa aku bilang di publik. Oh, nggak bisa bilang di publik. Iya, Ya, Uniripa di sama keluargamu, Pandit tahu itu. ya di keluargamu tuh ada nggak tradisi kayak rayakan Natal atau nggak ada sesuatu gitu? Misalnya kan ada yang keluarga itu kalau pas malam Natal mereka kompak pakai apa atau mungkin ada lagu khusus ya atau enggak? Ya ada lah, Memang bahkan setiap kami Natal mengundang mereka kemana pendeta gitu? ada itu. Ada siapapun itu ada. Oh, ke Ada. rumahmu? Iya. Oke, oke. Jadi tahun ini nggak ikut kau? Enggak. Nggak diseret sama mamamu, sama kakakmu? Iya, itulah aku bilang tadi kan. Jadi lebih baik kita menghindar dulu itunya. Oh, jadi ceritanya kau lagi kabur lah ini ya? Kalau dibilang kabur bukan kabur, aku pengen menenangkan diri. Beda konsepnya sama kabur ya, menenangkan diri dulu itunya. Oke, menenangkan diri. Mantap, mantap, mantap. Jadi, Uni. Oi, Uni. Gara-gara kau lah anak orang nggak dapat kado dari Santa Claus lagi. Kau kasihlah kado pengganti. Ya kan apa yang kau mau, Dek? Uni kasih, Dek. Adik minta apa? Uni Udah kasih. kado, apa kado? Ya adik kalau mau kado Uni kasih. Adik minta apa kado sama Uni? Minta hatimu aja lah. Ih. Terus kau Jul. Lanjut, Ayo biar rehat datang Olan. dulu. Ngantuk si Kita Pan. rehat dulu yuk. Uni. Biar Iya. biar istirahat mereka. Tidur. Jin sama yang Tutup dulu tuh kisah AMC-mu dulu Jul. Biar di Sakit mereka closing begadang statement sama terus. Julius. Ya begadang terus kalian loh. Jul, tutup dulu Jul. Kisah Jul. Apa lagi? Baru jam 11-nya ini. Orang ini begadang terus loh. Matanya udah mata panda loh anak-anak ini loh.